Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul digital asesmen berbasis TIK Universitas Negeri Malang. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mendesain tampilan slide PowerPoint berdasarkan skema yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi ini hanya contoh ya, silakan Anda gunakan sebagai referensi dalam mendesain asesmen berbasis TIK yang Anda kembangkan. Kita mulai dengan slide yang pertama. Slide pertama ini akan kita isi dengan ucapan selamat datang, kemudian ada sedikit gambaran terkait media penilaian yang akan kita kembangkan. Selain itu ada juga tombol yang akan mengarahkan ke soal pertama. Berikut ini adalah contoh cara pembuatan tampilan selamat datang.
Seperti inilah tampilan pada slide pertama, dan pada bagian ini terdapat tombol yang akan menghubungkan antara slide pertama dengan slide kedua yang berisi soal pertama. Pada slide kedua ini, kita akan menggunakan tampilan dari slide pertama sehingga tidak perlu banyak merubah. Jadi kita akan lakukan duplicate slide 1 untuk menjadi slide 2. Karena pada soal 1 ini format soal yang digunakan adalah benar salah, maka akan ada 2 tombol untuk opsi jawaban benar dan opsi jawaban salah. Tampilan inilah yang akan kita gunakan untuk soal 2 dan soal 3. Oleh karena itu, kita bisa lakukan duplicate slide 2 ini untuk slide soal selanjutnya. Pastikan Anda menyesuaikan nomor slide dengan isi soal sesuai dengan skema yang telah kita kembangkan sebelumnya. Inilah tampilan slide soal 1 hingga soal 3 yang ada pada slide 2 hingga slide 6. Tampilan pada slide 2 hingga slide 6 ini telah disesuaikan dengan skema yang kita susun sebelumnya. Selanjutnya kita akan mengembangkan tampilan untuk slide 7 hingga slide 10. Selanjutnya pada slide 9 ini akan diisi dengan
slide materi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada kemungkinan slide materi ini lebih dari satu slide. Oleh karena itu, pada video ini saya akan menggunakan 3 slide untuk membahas materi yang ada pada soal-soal tadi. Jadi pada slide 9 hingga slide 11 itu akan menyajikan materi. Isi dari materi ini saya hanya buat contoh saja. Silakan nanti Anda sesuaikan dengan materi yang akan Anda sampaikan. Pada bagian bawah ini terdapat 2 tombol. Tombol next ini nanti akan digunakan untuk menuju ke slide materi berikutnya, sedangkan tombol back ini untuk menuju ke slide materi sebelumnya. Namun karena ini pada materi 1, sehingga tombol back ini tidak berfungsi. Agar nampak tidak berfungsi, kita akan rubah warnanya. Misalkan seperti ini. Kemudian karena tampilannya sama, kita dapat duplicate slide 9 ini untuk materi 2 dan materi 3. Pada slide 10 berisi materi kedua, sehingga pada bagian ini tombol back dan tombol next dapat berfungsi. Sedangkan pada slide 11 berisi materi ketiga, yaitu materi terakhir, sehingga pada bagian ini tombol next tidak berfungsi. Berdasarkan skema yang telah kita rancang, pada akhir materi ini pengguna diberi kesempatan untuk mencoba kembali soal-soal yang telah disajikan sebelumnya. Oleh karena itu, pada akhir materi ini akan kita tambahkan tombol untuk coba lagi. Ini adalah tampilan dari slide materi. Berikutnya kita akan buat slide pembahasan. Dan pada pembahasan juga tidak dapat dipungkiri menggunakan lebih dari satu slide. Oleh karena itu, karena prinsipnya sama, di sini akan saya gunakan 3 slide untuk pembahasan. Cara yang paling mudah adalah dengan mengcopy dan paste slide materi.
Prinsipnya hampir sama. Pada bagian pembahasan pertama, tentunya tombol back tidak dapat berfungsi karena ini adalah tampilan pertama. Kemudian pada pembahasan 2, kedua tombol ini berfungsi karena ada tampilan sebelumnya dan tampilan yang setelahnya. Namun pada pembahasan 3, karena ini adalah untuk soal terakhir, maka tombol next tidak berfungsi, sedangkan tombol back tetap berfungsi. Berbeda dengan slide materi, pada slide pembahasan ini, yang terakhir, kita akan berikan tombol yang mengarahkan pengguna untuk menuju ke level berikutnya. Itulah tadi contoh tampilan slide PowerPoint yang akan kita gunakan untuk mengembangkan assessment berbasis soal isomorfik. Berikutnya akan kita bahas bagaimana menghubungkan antara slide dengan menggunakan hyperlink agar dapat berjalan sesuai dengan skema yang telah kita bahas sebelumnya. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.